Biarkan pesawat terbang kembali. Bab 781. Apakah dia benar-benar menyerah begitu saja? Apakah dia tidak bersedia memberinya lebih banyak waktu? Miguel tanpa sadar dengan erat menggenggam dokumen itu di dalam tangannya. Dan dokumen-dokumen itu hampir rusak olehnya. Wajahnya suram seperti iblis dari neraka. Tuan Presiden? Rick dengan gugup memanggil. Tuan Presidennya seperti ini juga terlalu menakutkan. Mengerikan sampai dia ingin berbalik dan melarikan diri. Tetapi dia tidak punya keberanian untuk lari. Dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Jangan memberitahu hal semacam ini padaku. Untuk waktu yang lama, Miguel baru mengucapkan kata-kata dingin. Oke, lalu aku menyuruh orang-orang di New York mengikutinya. Saat Nona Orilla selamat sampai di rumah, baru memberi kita kabar. Rick terlalu mengerti hati Miguel untuk Orilla. Dia tidak mungkin mengabaikan gadis kecil itu. Miguel tidak berbicara lagi, itu berarti menyetujuinya. Rick pun mengerti. Tuan Presiden, kalau begitu akan undur diri dulu memberitahu personel di New York. Setelah melaporkan, Rick bergegas untuk melaksanakannya. Dia sangat jelas jika dengan waktu yang lama tidak melaporkan secara akurat keberadaan gadis itu, presiden mereka tidak tahu akan berbuat apa. Presiden sangat mungkin tidak peduli dan meninggalkan forum ekonomi ini. Secara pribadi, bisa pergi ke New York untuk menemukan gadis dari keluarga Carson itu. Pada saat ini, akuratnya, setelah siang hari mengirim gadis itu, pikiran Miguel tidak lagi ada di atas forum ekonomi. Dia membuka dokumen kusut lagi, melihat catatan boarding di atasnya. Sakit hati semakin lama semakin kuat. Dia bisa memerintahkan agar pesawat yang diterbangkannya tidak bisa terbang keluar dari perbatasan negara. Tetapi dia juga tidak ingin membiarkannya tetap di sampingnya dengan cara yang begitu keras. Miguel berharap dia sendiri yang bersedia. Dari lubuk hatinya ingin tinggal di sampingnya. Menunggunya untuk selesai menangani urusannya. Menunggunya memberitahu semua orang, dia adalah gadis yang telah dia tunggu untuk tumbuh dewasa. Namun dia atas dasar apa meminta permintaan padanya dan tidak membayarnya? Di dalam hati Miguel, meskipun Orilla lahir di keluarga kaya raya, dari kecil hingga besar dia disayang oleh keluarganya. Tetapi dia berbeda dari anak perempuan keluarga kaya lainnya. Dia cerdas, pintar, kuat dan keras kepala. Semua hal punya pemikiran sendiri. Dia bukanlah orang yang begitu mudah untuk mundur. Alasan mengapa Orilla mundur, karena di siang hari ini menyakiti hatinya. Memikirkan hal ini, Miguel tiba-tiba memperhatikan titik tertentu. Titik yang dia abaikan secara paksa. Mengapa Orilla sangat peduli sikap dengan identitas Miguel itu? Apakah hatinya memiliki perasaan yang berbeda terhadap karakter Miguel? Tidak. Dia tidak boleh membiarkan Orilla, si gadis kecil itu, memiliki perasaan aneh pada pria selain kakaknya. Tuan Presiden, waktu istirahat sudah tiba. Sekretarisnya kebetulan pada saat ini masuk ke dalam kantor untuk mengingatkan presiden mereka. Kata-kata itu masih ada di sudut bibir. Dia langsung menerima tatapan tajam. Kakinya lemas dan hampir saja jatuh ke atas lantai. Juga beruntungnya dia sudah lama bekerja di samping Bapak Presiden. Masih bisa memaksa stabil dan tidak jatuh. Tuan Presiden, sekretaris ingin bertanya.
Apakah ada pekerjaan yang dia tidak lakukan dengan baik? Mana tahu bahwa lidahnya tidak patuh. Panggil Rick kemari. Pada saat ini, Miguel menampilkan gaya raja yang sombong dan kuat. Baiklah, dia sekretaris berbalik dan langsung kabur. Segera, Rick yang baru saja meninggalkan mulut harimau dipanggil kembali. Dia tidak mengerti menatap Miguel dan bertanya, "Tuan Presiden, Anda ada perintah apa?" "Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Biarkan pesawat yang terbang ke New York ini terbang kembali." Miguel mengangkat tangannya dan melihat jam. Sekarang jam 4 sore. "Aku sebelum jam 9 malam tidak melihatnya. Kamu urus sendiri." "Baik." Bahkan meskipun di dalam hati ada 1.000 dan 10.000 keengganan, bahkan mengetahui bahwa pesawat terbang kembali akan menjadi peristiwa yang sensasional, tapi Rick masih menurut menerima perintah ini. Miguel sekali lagi datang ke pertemuan forum. Dalam waktu singkat, dia sudah mengemasi emosi di atas wajahnya. Dia terlihat masih Tuan Presiden yang lembut. Siapapun juga tidak bisa melihat gelombang badai seperti apa yang ada di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Sebastian secara pribadi mengirim Orilla ke daerah bencana untuk bertemu dengan personil pasukan bencana alam. Setelah bencana, semuanya rusak. Jalan belum diperbaiki. Rumah-rumah yang runtuh ada di mana-mana. Pada saat yang sama juga, melihat orang dari negeri manapun datang untuk membantu orang-orang di daerah bencana membangun kembali rumah mereka. Tuan Presiden secara pribadi memberi perintah, harus membangun kembali rumah yang indah untuk orang-orang di daerah bencana. Oleh karena itu, orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi semuanya ambisius dan bertekad untuk menyumbangkan kekuatan kecil mereka sendiri yang untuk membantu orang-orang di daerah bencana dan secara menyeluruh dengan baik melaksanakan perintah resmi Tuan Presiden mereka. Setelah turun dari mobil, Sebastian membantu Orilla mengeluarkan koper kecil dari bagasi. Di sini sekarang kekurangan air dan listrik, susah makan dan mandi, dan lain-lain. Apakah kamu yakin untuk menetap di sini? Tanya Sebastian. Apakah kamu mengira aku datang kemari untuk main? Orilla meliriknya dan mengambil koper. Terima kasih telah mengantarku datang. Kamu pulanglah dulu. Dia selalu menganggap remeh dirinya dan tidak pernah percaya pada kemampuannya. Dia datang ke sini bukan sepenuhnya karena marah gegabah. Dia juga ingin melakukan sesuatu untuk orang-orang di daerah bencana. Terus terang, sebenarnya ingin melakukan sesuatu untuk Abang Hansel. Bagaimanapun, dia membuatnya marah. Dia masih tetap bodoh. Selalu berpikir bisa melakukan sesuatu untuknya dan enggan untuk berbalik pergi meninggalkannya. Coba kamu pikirkan, asap di sini dalam sehari meskipun tinggal di sini tidak melakukan apapun, kamu juga bisa kotor satu badan. Malam tidak bisa mandi dengan baik, bahkan mungkin di dalam makananmu akan ada tanah dan pasir. Kamu benar-benar bisa bertahan. Sebelum datang, Sebastian tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan keputusan Orilla dan tidak banyak bicara. Setelah datang ke daerah bencana, melihat bahwa kondisinya begitu sulit, ada sebuah fakta yang dapat membujuk Orilla. Sebastian barulah mulai membujuknya. Apakah pepatah mengatakan apa itu? Orilla menyipitkan matanya dan memikirkannya. Jika kamu menjalani hidup susah, kamu akan menjadi orang yang baik. Apakah kamu mengerti?
Aku hanya tahu dengan kedudukan keluargamu saat ini, kamu tidak melakukan apa-apa. Setiap hari berleha-leha juga sudah cukup untuk dihabiskan di beberapa kehidupan selanjutnya. Gadis ini mengapa begitu keras kepala? Itu semua hasil kerja keras para tetua. Dia tidak punya waktu di rumah untuk membantu saja, sudah sangat tidak enak dengan keluarganya. Bagaimana dia bisa menjadi cacing padi yang duduk santai? Babi imut, kamu sudah datang? Sebastian masih ingin terus membujuknya. Sebuah suara wanita jernih menyela masuk. Dia menoleh dan melihat seorang gadis muda berlari ke arah mereka. Orang ini datang pada bukan saat yang tepat. Sebastian mengerutkan alisnya dan sangat tidak senang. Kak Yaya, aku minta maaf, aku terlambat. Orila tersenyum minta maaf. Yaya kali ini sedikit lebih kurus daripada yang sebelumnya, dan itu terlihat lebih bagus. Kami juga baru saja tiba. Kamu... Yaya sejenak baru menyadari di samping Orila masih berdiri satu orang. Begitu melihat, dia tidak bisa menggerakkan matanya. Kamu, untuk waktu yang lama juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku pergi ya, jika ada masalah, hubungi aku. Sebastian tidak suka tatapan orang ini melihatnya. Tatapan konyol itu. Dia dalam beberapa tahun terakhir sering melihatnya. Lihat terlalu banyak, sangat risih. Oh, hati-hati di jalan. Orila menanggapi dan menoleh melihat Yaya. Baru kemudian dia menyadari wajah Yaya sudah merah. Kemudian dia mengikuti arah pandangannya, melihat Sebastian yang naik ke dalam mobil. Pada tahun-tahun ini, Orila sering melihat wanita yang dikenalnya begitu melihatnya akan seperti ekspresi Yaya ini. Sepertinya Sebastian pria ini cukup memikat wanita.